belajar tentang aritmatika sosial bagian pertama yaitu keuntungan. Nah, kalau bicara keuntungan ini erat kaitannya dengan kegiatan jual beli ya atau bisnis. Misalnya di sini ada Pak Amir. Pak Amir ini adalah seorang pebisnis atau penjual ayam geprek misalnya. Setiap hari Pak Amir mampu menghasilkan penjualan dari ayam gepreknya ini sebesar misalnya 640.000. Nah, kemudian modal yang dikeluarkan oleh Pak Amir, modalnya adalah misalnya 370.000. Nah, perlu adik-adik ketahui, keuntungan ini adalah kondisi di mana harga jualnya ini lebih besar daripada modal ya. Ini apabila harga jualnya lebih besar dari modal, maka kondisinya adalah keuntungan. Nah, kalau kita perhatikan, penjualan ini berarti boleh kita nyatakan sebagai harga jual ya. Kemudian modal ini boleh kita nyatakan sebagai modal. Nah, kalau kita perhatikan penjualannya ini kan 640.000. Kemudian modalnya adalah 370.000. Tentunya harga jualnya lebih besar daripada modalnya ya. Oleh karena itu, kondisi yang dialami oleh Pak Amir dari kegiatan jual belinya ini adalah untung ya, atau memperoleh keuntungan. Nah, untungnya ini berapa? Untung ini diperoleh dari selisih dari penjualan dengan modalnya. Berarti untungnya adalah 640.000 dikurangi dengan 370.000. Berarti untungnya adalah 270.000. Nah, adik-adik, kalau secara model matematika, maka keuntungan ini atau untung ini bisa kita tuliskan sebagai selisih dari penjualannya. Penjualannya berapa dikurangi dengan modal yang dikeluarkannya berapa ya, modal. Atau untuk lebih efektifnya, boleh kita singkat ya, untung ini boleh kita nyatakan sebagai U, kemudian sama dengan penjualan ini boleh dikatakan sebagai harga jual ya. Berarti HJ dikurangi dengan modalnya ini M. Nah, inilah rumus dari keuntungan. Secara matematika dituliskan untung sama dengan HJ dikurangi dengan M. Atau ada juga yang menyatakan modal ini sebagai HB. Jadi nulisnya boleh untung sama dengan HJ atau harga jual dikurangi dengan HB atau harga beli. Nah, ini juga boleh ya. Yang penting kalian paham modal ini adalah keseluruhan biaya atau uang yang dikeluarkan oleh si penjual, dalam hal ini Pak Amir, untuk keseluruhan produk yang dijualnya. Misalnya kalau di sini berarti untuk ayam geprek ya, bisa modalnya ini harga dagingnya, kemudian bumbunya, minyaknya, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk semuanya ke modal. Atau boleh juga untung ini sama dengan HJ dikurangi dengan HB. Bisa ya? Adik-adik, terkadang yang diminta dari soal biasanya ini tidak seluruhnya mencari untung saja ya. Kadang-kadang boleh mencari harga jual atau juga boleh mencari HB atau modalnya berapa. Nah, untuk mencari HJ atau harga jual ini bisa kita turunkan dari rumus ini. Kita perhatikan ya. Tadi kan ini untung boleh dinyatakan sebagai U ya. Kita perhatikan. Untuk mencari HJ berarti kita artinya mencari yang ini ya, 640.000 dari ilustrasi ini. Nah, 640.000 ini diperoleh dari penjumlahan 370.000 dengan 270.000. 370.000 ini modal atau M, berarti M dijumlahkan dengan yang ini 270.000 atau untung ya, untung. Jadi harga jual ini adalah modalnya ditambah dengan untungnya ya, ilustrasinya seperti ini. Begitupun kalau misalnya kita mau mencari modal atau HB ini boleh modal atau boleh juga HB ya. Misalnya di sini saya mau mencari modal. Maka rumusnya tinggal kita lihat saja, modal ini kan 370.000. Nah, ini bisa diperoleh dari penjualannya ini yang 640.000 dikurangi dengan untungnya berapa ya. Nah, berarti modal ini boleh menjadi HJ dikurangi dengan keuntungan ya, atau untung. Nah, ini juga kalian harus paham ya.
rumus utamanya adalah untung sama dengan HJ dikurangi dengan M. Nah, ini rumus turunannya apabila mau mencari HJ atau mau mencari M, ya. Nah, selanjutnya, selain keuntungan ini bisa dinyatakan dalam bentuk nominal seperti ini, keuntungan terkadang juga dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, untuk memperoleh atau menemukan berapa persentase dari keuntungan, boleh kita rumuskan dalam bentuk seperti ini. Persentase untung ini sama dengan untungnya berapa dari modalnya berapa atau HB ya, dikali dengan 100%. Nah, ini rumus yang kedua. Jadi, pertama bisa mencari untungnya, kedua boleh mencari persentase untungnya seperti ini. Nah, rumus yang ini, yang dua, harus kalian kuasai. Adapun untuk mencari rumus HJ atau modal, ini boleh kalian turunkan sendiri dari rumus yang ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penyelesaian soalnya. Adik-adik, di sini saya sudah punya sebuah soal, yaitu Panana membeli satu keranjang jeruk berisi 30 kg, seharga 450.000. Kemudian jeruk itu dijual, ini kurang L ya, dijual kembali dengan harga 18.000 per kilogramnya. Nah, permintaannya adalah tentukan keuntungan dari setiap kilogram. Kemudian yang kedua, persentase keuntungannya berapa. Oke, pertama kita tuliskan dulu unsur-unsur yang diketahuinya ya. Diketahui, apa yang diketahui? Pertama di sini ya. Membeli satu keranjang jeruk berisi 30 kg seharga 450.000. Nah, ini harga beli atau modal ya. Modal ini sama dengan 30 kg sama dengan berapa? 450.000. Awas hati-hati, di sini permintaannya ada per kilogram. Nah, berarti modal untuk 1 kilogram ini adalah 450.000 dibagi dengan ini jumlah kilogramnya yaitu 30 ya. Berarti modal untuk 1 kilogram ini adalah 15.000. Nah, ini nanti yang akan kita pakai ya. Kemudian, selain yang diketahuinya modal, ini juga kita ketahui harga jual atau HJ ya. Harga jual untuk 1 kilogram jeruk ini adalah 18.000. 18.000. Nah, selanjutnya kita tuliskan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan untuk poin A adalah keuntungan per kilo. Untung per kilogram. Kemudian yang kedua adalah persentase keuntungan. Oke, kita jawab satu persatu ya. Untuk yang pertama, untung. Untung per kilogramnya berapa ya? Nah, di sini untung rumusnya ingat lagi sama dengan apa nih? Untung ini adalah harga jualnya dikurangi dengan modalnya ya. Oke, harga jualnya berapa? Harga jualnya adalah ini yang 1 kg, berarti berapa? 18.000. Nah, kalau harga jualnya ini yang 18.000 atau yang 1 kg, maka modalnya juga harus sama, yaitu yang 1 kg ya. Jangan sampai di sini kalian menuliskan yang 450.000, sebab yang 450.000 ini masih 30 kg. Nah, berarti di sini masukinnya yang 15.000. Oke, dikurangi dengan 15.000. Maka keuntungan yang diperoleh dari Panana ini dalam setiap kilogram jeruk yang dijualnya adalah berapa? Ya, 18.000 dikurangi dengan 15.000 yaitu 3.000. Oke, ini untuk yang pertama. Oke, selanjutnya kita mencari yang B yaitu persentase untung ya. Berarti di sini B persentase untung. Ini kan rumusnya adalah untungnya berapa dari modalnya berapa dikali dengan 100%. Nah, tinggal kita masukkan saja. Untungnya berapa nih? Untungnya yang ini, yang 3.000. Oke, 3.000 dibagi dengan modalnya berapa? Modalnya juga yang 1 kg, berarti yang 15.000. 15.000
dikali dengan 100%, ya. Ini persen U, berarti selanjutnya persen U ini sama dengan, ini boleh kita coret, tinggal ini ke sini ya, 3 dikali dengan 100, ini 300 dibagi dengan 15, ya. Ini 3 kali 100, 300 dibagi dengan 15. Maka persentase untungnya ini sama dengan 20%. Oke, jadi untuk yang A ini keuntungan per kilonya adalah 3.000 dan persentase keuntungan yang diperoleh Pak Nana adalah 20%. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa ya? Nah, kalau misalnya belum paham, silakan diulang lagi materinya atau boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga adik-adik sekalian bisa memahaminya dan pastikan juga ikuti video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.